menjalin koneksi. Jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Dan jurus yang ketujuh, menata situasi. Siang ini Ibu mau berbagi khusus jurus satu dulu. Kenali potensi. Kalian sudah tahu potensi itu apa? Kemampuan atau lagi? Ya, kan berarti bisa. Kalian nak, Ibu nggak punya bakat nyanyi nih. Ibu tengok nadanya, Ibu kacau kemana nada, kemana Ibu nyanyi. Tapi Ibu les misalnya, tapi Ibu les. Bisa nggak? Bisa. Bisa jadi bakat? Bisa. Kalian? Langsung. Alisa. Yang pakai kacamata siapa? Pakai kacamata. Saling kenal berarti kan? Sudah tulis namanya? Nomor 1. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Kalau sudah, saya mau tepuk tangan 2 kali. Maka temannya harus menulis apa potensi orang yang ada di Kenali potensi, Yofi misalnya. konsistensi, Nah, Raisa bantu isi Yofi punya menurut pandangan. menata situasi. Pertama bisa Menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo
jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Rasakan setelah bermain game potensi tadi. Dan pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Jadi dari permainan tadi saya jadi lebih bisa mengenal teman-teman saya, mengenali potensi-potensi mereka, dan kita juga bisa tahu bagaimana pandangan orang terhadap diri kita sendiri. Tangan dulu buat Selain kita bisa mengenal teman-teman lebih dekat, kita juga dapat bisa meningkatkan kepercayaan diri setelah kita mengetahui potensi yang dilihat oleh teman-teman yang lain. Oke, pintar. Sama kita kenali potensi ini. Yang pertama untuk membantu kita mengenali kelemahan dan kekuatan. Dalam diri manusia itu pasti ada kelemahan dan kekuatan. Ada yang orang over pede, ada yang orang over pesimis, terlalu pesimis, ada juga. Jadi kita harus mengenali dalam diri kita dulu, terutama sebelum kita memahami orang lain. Kemudian nih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, tadi kata Kak Talita kan, kita dari game tadi kita bisa menumbuhkan percaya diri setelah baca dari tulisan teman-teman, ternyata kita bisa ini loh gitu. Nah itu tuh bisa menumbuhkan rasa percaya diri kalian. Ibu lihat ada yang ketawa-ketawa, ada yang iya aku nggak gini kok sebenarnya. Padahal itu yang orang lain lihat dari dalam diri kalian. Oke? Kemudian mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat yang menjadi dasar dalam membuat rencana masa depan. Kemarin TKA misinya sesuai apa? Minat dan potensi. Kalian mau misalnya siapa yang mau kuliah? Nanti kita cek, kita tes. Sekarang kita senam makeup. Kita dua kali ya. Yang pertama ikut ibu. Bisa dengar? Yang pertama kita latihan dulu, ikut ibu. Yang keduanya kita ini ngambil video benar-benar gitu. Oke, kita dulu ya. Ini ibu pelajari 4 hari dan harus hafal sama gerakannya dan dilombakan lagi. Nanya lah seperti orang berapa gitu. Ikutin ya, ikutin ya. Ini loh, ini ya. Ini loh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersamaku yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi.
Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan, berdiri dengan tulus, gunakan 7 jurus. Sama-sama. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Yang penting itu bagian proses apa? Bacanya apa? Fokus. Kenali potensi. Gimana kalau kenali potensi? Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Apa yang kalian sadari potensi dalam diri kalian? Kemudian teman kalian menuliskan selanjutnya. Yuk, sekarang kita cek kecerdasan apa yang kalian miliki dari dalam diri kalian. Kecerdasan itu menurut Rekdar ada 8. Sudah tahu? Belum tahu? Oke, kita tes dulu sekarang. Ibu kirim link tesnya. Kalau di sini kelihatan nggak? Ibu kirim link tesnya ke siapa? Ibu sudah kirim linknya ke Raihan. Silahkan kalian isi sesuai dengan keadaan diri kalian, harus jujur. Nanti di akhir kalian akan tahu hasilnya, terus kalian tulis di bawah kertas yang sudah tadi itu, yang udah diisi potensi tadi itu, kalian tulis di bawahnya hasilnya apa. Oke? Ada yang nanya apa, Cika? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola
pendapatannya di kertas tadi. Silahkan tes selanjutnya tentang gaya belajar. Ibu udah kirim link ke Rehan. Dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta. Bisa perhatikan ibu sebentar? Ya. Sekarang kalian refleksi itu. Kalian tulis di bawah, tadi kan di garis tuh. Tadi kan yang di atas itu adalah assessment namanya ya. Jadi dari potensi yang kalian tulis, teman kalian tulis, terus kalian kalian udah tes kecerdasan, kalian udah tes gaya belajar, kalian udah tulis hasilnya semua kan? Sudah, maka di bawahnya dikasih garis, kalian tulis refleksinya. Pertanyaannya ini, yang pertama, potensi apa saja yang kamu dapatkan setelah melakukan tes assessment? Yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu kalian dalam menjalani karir atau membuat rencana masa depan? Yang kalian dapatkan tadi itu gimana bisa membantu kalian enggak menentukan jurusan kuliah kah? Atau mau masuk kerja di mana gitu? Bisa tergambar nggak sedikit aja paling tidak di benak kalian setelah kalian melakukan tes asesmen itu? Melakukan tes, satuan melakukan tes, nanti pengetahuan saya bahwa pilihan saya buat masuk ke teknik itu adalah pilihan yang tepat karena sesuai dengan teknik dan refleksi yang saya dapatkan, yang pertama saya mendapatkan banyak potensi atau mengetahui apa saja potensi saya. Contohnya saya baik dalam olahraga, bermusik, dan juga saya berpikir kritis. Yang kedua, sudah pasti ini membantu saya dalam merencanakan untuk kedepannya. Saya rasa saya cocok untuk mengambil kuliah di jurusan teknik sipil yang berkaitan dengan berpikir kritis dan juga logika matematika. Oke, tepuk tangan dulu. Dari hasil yang saya kerjain dan saya pelajari, kemampuan yang saya dapatkan itu di dalam tesnya itu pertama, kecerdasan belajar adalah interpersonal dengan nilai yang 80%, dan juga tes gaya belajar saya adalah PISPAN. Terus yang kedua itu dari hasil yang saya dapatkan, saya lebih tahu atau paham arah kemampuan dalam belajar saya dan juga bisa dikembangkan untuk kedepannya dan juga bisa menjadi berpikir. Oke, tepuk tangan dulu. Yang lainnya kalau udah disimpan dulu kertasnya. Jadi apa itu intelijensi atau kecerdasan? Siapa yang mau baca? Baca aja, baca aja. Yang mau baca? Baca ya. Kemampuan untuk memecahkan soalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner. Menunjukkan bahwa kecerdasan dikasihkan Adalah tuh ada 8 macam kecerdasan ketika setiap anak adalah cerdas dalam kategori masing-masing. Oke. Tunggal. Tadi ada berapa kan? Ada yang kalian tulis itu ada berapa? 8. Ada tunggal. Makanya ada yang paling terakhir 2, ada yang 3. Dan nilainya tuh kecuali ada yang jomplang tuh kayak ada nggak yang dapat 30%?
Nggak ada ya? Nah, berarti kecerdasannya itu nggak terdiri satu aja gitu. Jadi dalam diri kalian itu selalu berdampingan antara satu kecerdasan dan kecerdasan lainnya. Setiap anak adalah cerdas dalam kategorinya masing-masing. Kalian pernah lihat gambar hewan macam-macam nggak? Yang disuruh manjat pohon? Nah, ada monyet, ada ikan, ada kelinci, ada gajah, ada buaya. Disuruh manjat pohon. Kira-kira siapa yang juara? Monyet. Tapi apakah adil untuk ikan? Tidak. Monyet disuruh berenang. Monyet disuruh berenang. Kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi susah. Jadi setiap anak itu cerdas masing-masing dengan cerdasnya sendiri gitu. Ada yang membaca? Apa nggak sih? Musikal. Orang yang cerdas dengan musikal adalah peka terhadap musik, nada, ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, suka menciptakan lagu, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik. Ibu waktu tes itu, waktu ibu belajar kemarin, ibu termasuk yang musikal. Ibu menghafal materi semuanya itu hanya dari lagu yang tadi tuh. Lagu 7 jurus PK Hebat tuh. Nah, ada yang tidak ada yang musikal nggak tadi? Cukup banyak. Yang pintar berbicara di depan publik, pandai mengolah kata, bisa memahami sesuatu dengan kata-kata, berarti dia cerdas di verbal linguistik. Jadi orang yang pandai pidato, ngomong, dia pasti verbal linguistiknya tinggi. Kemudian interpersonal lawan dari intrapersonal tadi. Berarti apa? Kalau intra tadi apa? Dalam diri. Kalau inter? Luar. Luar. Berarti orang yang bagus adalah orang yang interpersonalnya. Biasanya ini orang-orang ekstrovert. Ada yang punya kecerdasan interpersonal? Nggak ada. Nggak ada. Introvert semua nih. Nggak juga. Saya introvert. Saya introvert. Visual sosial. Membaca dan mengenali pola dengan mudah. Ada orang yang punya catatan, biasanya lebih enak nyatat dengan gambar, dengan diagram, misalnya struktur sekolah, struktur BK misalnya. Nah, dia lebih suka nih bikin gini-gini nih, susunan apa gitu, dari situ dia paham. Nah, dia berarti termasuk cerdas visual spasial. Kemudian yang terakhir adalah naturalis. Naturalis itu tertarik dengan mempelajari seperti botani, biologi, geologi, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam bebas, tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada kaitannya dengan alam. Ada yang bikin naturalisnya? Nah, kamu berarti masuk kuliah, boleh masuk kita. Masuk pertanian. Oke, tadi gaya belajar ada berapa? Tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Siapa yang visual? Oke. Satu orang yang visual, boleh ibu tahu kira-kira orang yang belajar visualnya itu kayak gimana? Boleh baca di sini, boleh di sini. Boleh baca di sini, boleh di sini. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan diagram, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat belajar, cenderung membayangkan dalam pikirannya.
dengan gaya belajar ini benar-benar menempatkan pendengarnya sebagai alat utama untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Jadi juga diinformasikan ke guru-guru lainnya supaya semuanya paham ternyata gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang visual berarti memang dia harus melihat gambar ini. Nah, lihat gambarnya, maksud dia bayangkan. Kalau materi kayak ini dia bayangkan nih, oh pohonnya kayak gini, oh ini, ya, itu visual. Tapi kalau auditori, orang auditori cukup dia dengar dia udah tahu. Mungkin tidak dia visual dan auditori gabung. Mungkin aja. Kemudian yang terakhir dengan gaya belajar kinestetik. Ada. Insyaallah. Itu tahu nggak sih? Bedanya? Kinestetik. Kinestetik. Oh, ini kelihatan kok. Estetik juga. So being a kinesthetic learner means that you like to do the things by your hand. Preferably, you try things by experimenting them instead of just reading or writing answers. So you prefer doing things instead of listening or seeing. Oke, good. Akan bikin rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang tadi. Kira-kira di bawah kertas itu hasilnya tuh, bawah kalian tulis rencana karir saya adalah. Boleh kalian tulis atau kalian esai, kalian gambarkan di sini. Paragraf boleh. Singkat boleh. Kita baca Karena kan saya ingin bekerja dan menjadi seorang pendidikan untuk seorang pendidikan saya. Nah, jadi rencana karir saya setelah saya lulus sekolah yaitu yang pertama saya ingin berkuliah di manajemen bisnis karena saya tipenya itu intrapersonal dan saya itu bisa berpotensi dalam memahami diri sendiri, kesadaran diri tinggi dan tujuan hidup yang sudah ada di dalam diri saya. Dan saya ingin menjadi pembisnis yang sukses serta membuat lapangan kerja yang banyak. Oke, thank you. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan rencana karir, membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan yang tadi kalian miliki, kayak apa yang kalian pelajari hari ini? Menggali potensi kecerdasan. Tentang kecerdasan apa tadi? Majemuk. Apa-apa kecerdasan majemuk tadi? Oke, skip. Gaya belajarnya apa? Maka selesailah materi kita ini. Jurus pertama apa? Secara garis luar tuh kulit tuh udah tahu lah kalian ya kalian tuh apa gitu kan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa lebih mantap lagi buat menentukan jenjang karir masa depan. Yang tadi bingung mau ngambil kuliah di jurusan apa, itu bisa dijadikan pertimbangan hasil tes tadi. Ibu akhiri siang ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.